Halo semuanya, kembali lagi di channel Kevin All Your Wheels. Apa kabar semua? Gue doain kalian semua sehat selalu ya sekeluarga. Nah, hari ini beda banget. Gue happy banget di Jumat terakhir tahun 2025 ini. Gue nemuin satu mobil antik dan bersejarah banget buat gue. Ini dia Suzuki Karimun Kotak tahun 2001. Akhirnya setelah berbulan-bulan hunting Karimun Kotak, akhirnya gue nemu satu unit yang kondisinya cocok banget dan sesuai standar gue. Karena alasan kenapa gue nyari Karimun Kotak itu sedikit cerita ya teman-teman. Dulunya itu waktu gue SMP, SD ke SMP gitu, papa itu di Jambi, gue kan aslinya dari daerah ya. Pakai mobil Karimun Kotak, warnanya tuh kuning pucet ya. Kuning kan ada yang pekat, ada yang pucetnya. Nah, gue dulu tuh pakai yang warna kuning, dan ini tuh mobil pertama yang gue pakai untuk gue belajar nyetir. Nah, jadi dari gue nggak bisa nyetir sampai gue bisa nyetir itu belajarnya pakai mobil ini. Dan mobil ini adalah salah satu mobil yang membantu mobilitas keluarga gue. Mulai itu dari bepergian, dari titik A ke titik B, dan juga untuk bawa-bawa barang dagangannya bokap gitu ya. Nah, tapi yang kali ini meskipun gua nggak dapat yang warnanya kuning seperti nostalgia gua waktu dulu, tapi gua happy banget dapetin warna yang satu ini. Jadi warnanya itu abu-abu ya teman-teman, jadi kayaknya mungkin agak rada ke hitam. Gue sih nggak tahu color code-nya apa, tapi ini mirip-mirip warna Cosmos Black-nya BMW. Karena dulu gue sempat punya E36 320i manual, itu warnanya tuh hitam keabu-abuan nih, mirip-mirip kayak gini. Nah, unit yang satu ini, gue lagi bingung nih mau jual apa enggak. Karena kayaknya kalau ngeliat kondisi gini, kayaknya gue pakai dulu ya. Harga cocok baru kayaknya gue lepas deh. Dan mobil ini gue pertahankan full original karena kondisinya mobil ini kilometernya baru menyentuh 20.000 kilometer saja. Waktu gua ambil masih 19.000 sekian, tapi ya gue pakai terus dan sekarang udah 20.000. Dan surprisingly mobil ini tuh service record teman-teman. Jadi ownernya itu waktu gua dapet, ownernya beliau ini udah berumur 79 tahun. Mobil beliau tuh banyak juga, dan ya setelah kita rayu sedikit demi sedikit, akhirnya ini jatuh juga ke tangan kami. Thanks Mr. M udah nyariin gue Karimun Kotak sesuai yang gue mau. Nah, kita mulai dari bagian depan ya teman-teman. Bagian depannya ini seperti biasa khas Karimun. Dia itu kacanya gede banget. Jadi ini juga udah dilapisi dengan kaca film Solar Guard. Gue sengaja milihnya yang warnanya reflektif seperti ini karena di tahun 2000-an itu kaca film begini itu hits banget. Dan seperti kalian tahu, Solar Guard ini ya tolak panasnya udah sangat oke ya teman-teman. Ya kalau untuk namanya mobil usia 23 tahun sedikit banyak pasti ada minusnya. Di beberapa bodi itu beberapa titik-titik nih mungkin ada yang harus di PDR, dan ini mobil belum gua poles. Jadi benar-benar dapat kondisinya as is seperti ini. Nah, Karimun ini itu masih CBU Jepang yang tipe ini ya teman-teman. Nanti gua akan ceritain sedikit sejarah Karimun setelah gua bahas bagian depan ini. Nah, khasnya si Karimun itu dia bentuk desainnya itu boxy banget ya. Seperti kita ketahui mobil-mobil di Jepang kayak K-Car gitu juga sampai sekarang itu bentuknya masih ngotak-ngotak dengan cc kecil. Nah, Karimun ini itu dibekali dengan mesin 1000 cc, lebih tepatnya 900 sekian ya di STNK-nya. Dan ini masih karburator teman-teman. Jadi gue harus panasin dulu kalau mau pakai, nggak bisa dingin-dingin tuh langsung kita gas ya. Untuk grill, lampu depan ini semua masih gue pertahankan standar dan kinclong banget. Nah, salah satu ubahan simple yang gue pesen ini dari sahabat gue, Kak Riondi. Nanti kita kasih IG-nya ya, Riondi Candy. Beliau suhu Kijang ya. Nah, ini platnya gue custom yang frame JDM dari Suzuki. Jadi ukurannya agak kecil, dan untuk menyesuaikan positioning plat nomornya si Karimun ini ya, yang dia tuh nggak tengah. Jadi kalau kita pakein
plat standar yang ukurannya kita itu kayaknya kurang masuk. Jadi gue custom yang JDM supaya tampilannya itu lebih manis nih teman-teman. Buat yang mau order bisa langsung ke beliau aja. Untuk di 2001, setahu gue dia belum dibagi menjadi tipe DX atau GX. Nanti tolong dikoreksi di kolom komentar ya teman-teman kalau gue salah. Dan yang tipe gue ini, yang gue ambil ini dia nggak ada fog lampnya. Jadi ini masih tutup plastik nih. Gue nggak tahu nih kedepannya akan nambahin fog lamp apa nggak, karena lampunya ini kayaknya 3000K ya, masih halogen yang model tua. Kalau malam sih horor banget nih, bener-bener kayak nggak nyalain lampu. Padahal gue nggak ngerti ya, di sekarang kok berasa gelap, padahal di tahun 2000-an dulu orang-orang mungkin cukup aja nih dengan lampu kayak gini ya. Oke, sekarang kita ke bagian samping. Nah, ini yang berkelas banget dari si Karimun dan ciri khas banget menurut gue. Karimun ini desainnya timeless ya teman-teman. Sekarang udah tahun 2024, di usianya yang udah 23 tahun, mobil ini tuh desainnya masih oke banget untuk kita pakai harian, bahkan ya untuk kita lucu-lucuan cari bakmi nge-weekend kali ya. Dan ubahan pertama yang gue lakukan adalah gue lepas semua talang airnya, karena gue tim no talang air. Dan kaca film sampingnya ini gue ganti dengan yang clear 20% dari Optima Silica. Untuk masangnya semua, kalian udah tahu di mana, pastinya di Niki Motor BSD. Taruh IG-nya di bawah. Nah, samping juga full original, catnya itu 100% original ya teman-teman. Dan untuk velg gue masih mempertahankan yang standarnya. Itu kita pakai ring 13, dan karena mobilnya udah berumur, untuk alasan safety, gue ganti ban barunya dengan Aslera. Nah, dengan ukuran standarnya di 165 ring 13. Kecil banget ya teman-teman. Kira-kira di All Your Wheels ada velg apa yang cocok ya buat kita pasangkan ke mobil ini? Tadinya sih gue ngincer Tarmac 15 kali ya, atau 14. Soalnya 15 kayaknya agak kegedean untuk Cargo ini. Jadi kayaknya gue leave it as it is. Kita biarkan dulu standar. Bahkan cat bautnya aja, cat QC-nya ini masih ada nih teman-teman. Nah, untuk emblem Karimun Simple di sini, dan dia ada sen samping ember juga. Oke, untuk sampingnya segitu aja. Kita lanjut ke belakang yuk. Oke, sekarang kita udah di bagian belakang dari si Mumun. Nah, mobil ini gue namain Mumun ya. Mungkin udah banyak yang namain Mumun, tapi nggak apa-apa. Mobil ini udah di anti karat ya. Ini dari TUV Code B0 Automotive Rust Proofing. Nah, ini kayak dipertahankan om sebelumnya nih stikernya. Dan untuk belakangnya juga full standar. Frame platnya juga lagi gue pesen karena belum nyampe nih. Untuk stop lampnya juga masih bening banget teman-teman. Catnya full ori, paling ya di sini ada yang perlu gue PDR sedikit. Dan khas banget nih Karimun ada roof railnya di atasnya. Ini kayaknya bisa ditaruhin bike rack dan sebagainya ya. Ada juga yang pakai roof box seperti tule gitu ya di atas ya. Nah, ini semua masih full standar. Kayaknya nggak banyak yang bisa dibahas dari belakang. Intinya mobil ini tampilannya timeless dan lugu banget. Dan karena kacanya yang gede-gede, kabinnya itu berasa luas banget teman-teman. Nggak percaya? Sekarang kita langsung cus ke interiornya. Oke, sekarang kita udah masuk ke interior si Mumun. Gila, ini tinggi gua 179 cm. Dan kalian bisa lihat nih headroomnya. Wih, ini sih mobil dengan headroom terbaik pada masanya. City car ya teman-teman. Jarang banget city car di tahun segitu yang headroomnya itu mengakomodir badan-badan gendut seperti gua gitu. Dan yang istimewanya lagi, gua happy banget dapat Karimun ini karena fabric interior joknya ini berwarna biru teman-teman. Gue juga bingung ini tipe apa, karena biasanya yang gue lihat Karimun kotak itu joknya warnanya fabriknya keabu-abuan. Nah teman-teman, Karimun kotaknya masih disimpan apa enggak nih, dan interiornya apa, coba komen di bawah. Ini baru diservis di Suzuki bulan 12 2023 tahun lalu nih teman-teman. Tapi barusan gue udah gantiin olinya, karena ya mobil meskipun kilometernya itu belum nyampe jarak tempuh yang disarankan, tapi oli itu biasa cuma tahannya 5-6 bulan. Jadi lu perlu ganti ya kalau menurut gue gitu. Nah ini dari baru servis record di dealer Suzuki. Nah istimewanya lagi, mobil ini tuh kalau lo KM tuh nggak bisa bohong teman-teman. Mungkin teman-teman ada teman-teman gue yang bilang, bego lu beli Karimun kemahalan harga segini. Kan Karimun paling cuma 50-60 jutaan. Coba lu beli yang 60,
lu buang 20 juta, gua berani jamin 100% nggak akan nyamain kondisi yang memang kita dapatnya kebetulan antik. Di sini kita bukan sombong dan ngejatuhin yang lain ya teman-teman, tapi itu sebuah realita kenyataan yang udah gua hadapi ketika gua dulu bangun E36. Jadi beli bahan bener-bener kita kayak dibudakin mobil aja gitu, hari-hari ngebengkel gitu ya. Nah sekarang gue coba nyalain mesinnya teman-teman, 20.000 saja, dan ini udah EPS ya. Nah, untuk setirnya, kulit jeruknya semua masih oke banget. Wih, khas banget mobil tua ya teman-teman. Nah, AC-nya kita nyalain. Oh, langsung agak menjerit sedikit ya idle-nya. Ibaratnya mobil dulu tuh kalau kita nyalain AC, tenaga tuh juga agak berkurang. Di sini juga ada jam digital yang khas banget fontnya ya, kayak mobil dulu. Dan juga ini untuk head unitnya gue masih mempertahankan look standar dengan tip kaset. Tapi mobil ini spesialnya audionya udah gua upgrade di Niki Motor BSD. Nah, untuk perangkatnya sendiri gua taruh di bawah sini. Apa aja sih yang gua udah upgrade audionya? Yang kita matiin ya, takut berisik ya. Audionya itu kita udah upgrade dengan DSPM dari Alpine. Untuk tipenya agak lupa ingat. Kemudian gua sematkan juga satu buah subkolong dari A-Wave. Nah, ini menurut gua subkolong 5,5 inch, dia kecil banget, udah built-in amplifier, tapi menurut gua ini terbaik di kelasnya. Jadi buat teman-teman yang mau menghemat ruang ya, menghemat space, mungkin kayak di double cabin atau juga di mobil-mobil tua klasik seperti ini, itu bisa banget pakai A-Wave ini. Bisa langsung ke Niki Motor aja. Nah, kemudian untuk speakernya gua upgrade dengan two-way dari Selo ya. Nah, spesialnya lagi, gue sebenarnya kan nggak mau bobok-bobok pilar karena mempertahankan originalitas dari Karimun ini. Tapi dia ada tweeter yang ukurannya itu sekecil gundu nih teman-teman nih, seperti ini ya. Untuk dashboardnya semua juga masih standar, semua masih ngedove karena rata-rata tuh udah oily ya, di sini udah pada glossy. Nah, sampingnya juga ini udah dilengkapin power window untuk dua kaca depan, yang belakangnya masih window by power alias engkol. Nah, sekarang kita langsung aja ke bagian belakang. Sebelum itu, di sini juga ada cup holder nih, 2 piece ya di sini, dan juga mobil ini transmisinya manual, teman-teman. Ada laci gede di sini dan mobil ini AC-nya dingin banget loh. Kita langsung ke belakang. Oke, sekarang kita ke bagian belakang dari si Mumun. Wah, tetap luas kan? Nggak ada masalah, masih enak. Headroom juga luas, pandangan ke depan tidak terbatas karena mobil ini kacanya gede-gede. Jadi buat teman-teman yang ada fobia terhadap ruangan sempit tuh harusnya no issue lah dengan Karimun kotak ini. Jadi dimensinya kecil tapi muatnya banyak. Cuan ya teman-teman ya. Karpetnya masih ori nih, Karimun. Dan juga ini posisi mengemudiku masih ada legroom. Ya, joknya ala kadarnya ya teman-teman. Kacanya masih engkol. Dan owner sebelumnya udah menambahkan Suzuki Genuine aksesoris ya kayaknya nih ya. Jadi ada pegangannya, aslinya nih nggak ada, bisa gantung-gantung baju ke meja kita juga di sini gitu. Jadi untuk mobil ini benar-benar gua nggak ada PR ya, benar-benar tinggal isi bensin doang. Dan mungkin kedepannya gua akan modif tipis-tipis dengan looknya OEM Plus ya. Nanti akan dibantu juga sama ada satu seller yang gue temuin. Kalau malam kan kita suka scroll Instagram tuh. Nah, IG-nya tuh Garasi Karimun. Omnya juga pakai Karimun kotak. Omnya humble banget, selalu informatif dan layanin chat gue dengan sebaik mungkin. Nanti gue akan tambahin card holder dan lain sebagainya deh. Gue langsung beli di Garasi Karimun. Nah, sekarang kita coba lihat bagasinya yuk. Nah, sekarang kita lihat yuk, apakah bagasi si Karimun kotak ini ukurannya cukup luas. Wih, ternyata space-nya masih gede banget ya teman-teman. Kayaknya ini bisa muat 3-4 galon aqua, dan juga ini bisa muat 1 koper medium. Nah, ini posisinya jok masih berdiri semua, tapi kita juga bisa atur dia untuk turun ya. Nanti ini bisa hampir rata teman-teman. Nah, dan ini adalah beberapa perangkat audio yang gue sematkan, dan semua ini gue dapatkan di Niki Motor.
Di sini ada Selo untuk two-way speakernya. Ups, two-way speaker. Kemudian gue pakai Alpine. Nah ini tipenya nih, PXE 640EEL. Jadi ini adalah 6 channel audio prosesor. Udah berikut tuning dan instalasi juga di Niki Motor. Untuk harganya kalian bisa langsung chat hotline-nya aja ya. Nanti nomornya taruh di sini. Dan subwoofer aktif dari A-Wave. Thanks banget Niki Motor untuk supportnya. Gue jadi bisa dengerin audio tanpa mengorbankan looks originalnya. Tapi gue tetap bisa Bluetooth dan langsung dari Spotify HP gitu. Sekarang gue mau kasih lihat ruang mesinnya yuk. 1000 cc karburator teman-teman. Nah, oke. Ada power window ya depannya. Wih, udah bersih banget. Jadi mobil ini sangat-sangat terawat. Teman-teman bisa lihat. Mobil ini udah pakai aki kering juga dan semua udah di detailing ya. Jadi udah cakep banget lah buat dipakai harian. Idle-nya juga nggak getar, semua sehat banget. Coba gue gas-gas tipis-tipis ya. Gitu deh. Impresi gue terhadap Karimun kotak ini adalah gue sangat puas untuk punya mobil ini. Karena selain gue bisa bernostalgia sama orang tua gue, tapi mobil ini juga sangat bisa diandalkan untuk kebutuhan sehari-hari kita. Untuk konsumsi BBM ya memang dia nggak irit-irit banget seperti city car sekarang, tapi ya oke lah, kita pakai mobil ini kan nggak setiap hari, paling kita pakai buat weekend car doang. Dan juga dia sangat bisa untuk menunjang aktivitas kita dengan space-nya yang gede banget di dalam, tapi ukuran bodinya itu tetap mungil di luar. Jadi untuk jalan-jalan sempit itu masih enak banget dan setirnya udah EPS juga, jadi udah enteng banget. Oke, sekian penjelasan singkat mengenai si Mumun Carco tahun 2001 kondisi antik ini teman-teman. Nah, buat teman-teman yang melihara Karimun kotak sampai hari ini, Carco kalian tahun berapa dan warna apa? Coba tulis di kolom komentar. Oke, buat teman-teman yang demen dengan mobil tua dan juga mobil nostalgia dan pecinta otomotif, kalian bisa like, komen, dan subscribe channel ini dan juga share ke teman-teman kalian yang pakai Karimun kotak. Nah, buat teman-teman, thank you banget yang udah support gua sampai hari ini, and I'll see you on the next video. Sekarang kita nyalain dulu.